Anggun putri Pak Sungkar. Namun sayang, selalu kesepian. Jangan suka bertengkar, agar tetap banyak teman. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Bagaimana kabar Anda pada malam ini? Kiranya Anda semakin semangat memuliakan Tuhan, menikmati hari ini, dan bersiap mempelajari firman Tuhan bersama-sama dalam renungan malam ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Baiklah, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah jaga kami dalam segala aktivitas kami. Dan hari-hari yang lalu, Tuhan, kami percaya kami tidak dapat melalui semua ini kalau tidak ada tuntunan-Mu, tidak ada penjagaan-Mu, tidak ada perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami dan menuntun kami Roh Kudus dalam belajar firman Tuhan. Termasuk saat ini Tuhan, biarlah kami dibawa pada pengertian yang lebih baik akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami hidupkan untuk tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk lingkungan kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu yang melindungi kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Raja dan Penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan malam kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, merupakan ringkasan dari pelajaran yang kita pelajari dalam satu pekan ini, di mana judul renungan malam kita dalam satu pekan adalah kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Dengan ayat hafalan tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Sahabat dalam Yesus, anggota-anggota gereja perjanjian baru merasakan kebutuhan mereka akan doa. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Firman Allah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Perhatikan bahwa murid-murid berdoa. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada hubungan langsung antara doa-doa mereka, pemenuhan Roh Kudus, dan pemberitaan firman Allah yang penuh kuasa. Murid-murid tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja. Mereka ditanggungkan keselamatan jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia, dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Ada konflik yang terjadi di kosmos ini, di seluruh alam semesta ini. Alkitab sudah mengangkat tabir antar dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat, antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan, antara Kristus dan iblis. Dalam konflik kosmos ini, Allah menghormati kebebasan manusia. Dia tidak akan pernah memanipulasi keinginan atau memaksa hati nurani. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menginsafkan pria dan wanita akan kebenaran ilahi. Bisa kita baca dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 18. Dan Yesus adalah pendoa syafaat yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita, di mana kehidupan Yesus adalah salah satu persekutuan ilahi yang konstan dengan Bapanya. Pada saat pembaptisannya, ketika dia memulai pelayanan mesianiknya, dia berdoa untuk kekuatan ilahi, untuk mencapai tujuan surga. Pemenang jiwa yang efektif adalah pria dan wanita yang berdoa. Yesus berdoa untuk Petrus dengan menyebut nama. Dia meyakinkan Petrus bahwa
pada saat pencobaan terbesarnya, dia akan berdoa untuknya. Dan saudara, doa pengantaraan Paulus adalah Alkitabiah. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita berdoa pengantaraan. Di mana sepanjang pelayanannya, Paulus berdoa untuk para petobat baru di gereja-gereja yang ia dirikan melalui pelayanan penginjilannya. Paulus percaya bahwa sesuatu terjadi ketika dia berdoa, yang mana hal itu tidak akan terjadi jika dia tidak berdoa. Meskipun dia terpisah dari orang-orang yang dia kasihi, dia menyadari bahwa mereka dapat dipersatukan dalam hati ketika mereka saling mendoakan. Dan kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja adalah ketika doa syafaat disampaikan. Doa syafaat ini adalah senjata perkasa dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang kita sebut pertentangan besar. Kita bisa mengingat Nabi Yeremia meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditawan ke Babel selama 70 tahun. Di akhir kehidupan Daniel, periode kenabian pernawanan Yahudi ini akan segera berakhir. Sehingga Daniel khawatir. Dia melihat sedikit bukti pemenuhan kata-kata Yeremia. Rakyatnya masih dalam perbudakan. Itulah yang membuat Daniel khawatir. Sehingga Daniel melakukan puasa dan berdoa selama 3 pekan. Itu adalah doa pengantaraan Daniel. Dia sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat bagi rakyatnya. Pada akhir 3 pekan, seorang malaikat yang mulia menampakkan diri kepadanya. Dan disitulah dinyatakan bagaimana Tuhan akan mengembalikan orang Israel ke tanah leluhurnya. Dan saudara, kita harus fokus dalam doa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Dia mencurahkan sungai air kehidupan dari tahta surga melalui kita kepada mereka. Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Itulah sekilas renungan malam kita 1 pekan ini. Dan mari kita masuk pada pendalaman. Bacalah Ellen G. White, doa, halaman 104-117 dalam buku Kebahagiaan Sejati. Work for Church Member, halaman 19-24 dalam Testimonies for the Church, jilid 7. Ketika kita berdoa, saudara, untuk orang lain, Allah menghormati komitmen kita kepadanya dan ketergantungan kita pada kuasanya dengan menggunakan semua sumber daya surga untuk mengubah kehidupan manusia. Ketika doa-doa kita naik ke tahtanya, malaikat-malaikat bertindak atas perintahnya. Malaikat-malaikat yang melayani sedang menunggu di tahta untuk secara langsung mematuhi mandat Yesus Kristus untuk menjawab setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dengan iman yang hidup. Dikutip dari buku Ellen G. White Selected Message, buku 2 halaman 377. Saudara, kita memiliki kepastian bahwa tidak ada satu doa pun yang hilang, tidak seorang pun dilupakan oleh Allah. Doa-doa itu tetap ada di surga untuk dijawab pada waktu dan tempat yang paling diketahuinya. Doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa-doa itu akan selalu dijawab dengan cara yang sama dan untuk hal tertentu seperti yang kita harapkan adalah sebuah kepongahan. Dikutip dari Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 231. Betapa hal ini sangat menguatkan kita ketika kita mendoakan pasangan kita yang tidak mengenal Kristus, atau putra dan putri kita, saudara, teman, dan rekan kerja. Tidak satu doa yang tulus yang hilang. Kita mungkin tidak selalu melihat jawaban langsung pada orang-orang yang kita doakan, tetapi Tuhan menggerakkan hati mereka dengan cara yang hanya akan kita ketahui kelak dalam kekekalan. Mari kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan.
Bacalah Filipi 1 ayat 19, Kolose 4 ayat 2 dan 3, dan 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Kolose 4 ayat 2 dan 3, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Dari ayat di atas, selama di penjara, jaminan apakah yang Paulus miliki karena doa-doa orang Filipi? Apakah yang dia minta kepada jemaat Kolose dan Tesalonika untuk mendoakannya? Apakah hubungan permintaan doa syafaat ini dengan memenangkan jiwa? Saudara, jelas sekali Paulus dalam ayat-ayat di atas memohon dukungan doa dari umat-umat Tuhan. Karena apa? Karena doa itu adalah perantaraan bagaimana kita memohon Tuhan untuk melakukan yang kita harapkan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berdoa bagi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang membutuhkan dukungan, bantuan, dan semangat, spirit untuk menghadapi tantangan yang ada dalam hidupnya. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan itu, Roh Kudus akan bekerja. Malaikat Tuhan akan diutus untuk memberikan pertolongan, untuk menghadapi pertentangan perang kosmos ini. Sehingga orang yang kita doakan akan dimenangkan oleh kuasa kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan, kebenaran Tuhan akan mengalami kemajuan dan dibawa ke seluruh dunia. Yang kedua, pikirkanlah tentang realitas pertentangan besar dan bahwa hal itu membentuk narasi besar di belakang dunia tempat kita tinggal. Bagaimanakah pengetahuan Anda tentang pertentangan ini membantu Anda menyadari pentingnya doa? Ya, Yesus memenangkan peperangan dan kita tahu bahwa pihaknya menang pada akhirnya. Tetapi sementara itu, mengapakah begitu penting bagi kita untuk berdoa dan berusaha melakukan semua yang kita bisa untuk tetap setia kepadanya dan untuk bekerja demi keselamatan orang lain? Dalam pelajaran satu pekan ini, saudara, dua contoh penting tentang doa ini adalah bagaimana Yesus dan Paulus berdoa mendoakan orang-orang yang dikasihinya sehingga mereka dikuatkan menghadapi tantangan dan peperangan yang ada di sekitar mereka. Itu sangat besar kuasanya. Dan doa orang-orang benar akan didengarkan Tuhan. Yang ketiga, apa sajakah hambatan bagi kehidupan doa syafaat yang lebih efektif? Alasan apakah yang Anda gunakan jika Anda mau untuk tidak berdoa lebih banyak bagi orang lain yang membutuhkannya? Ya, mungkin kita punya tantangan masing-masing mengenai doa syafaat ini. Bagaimana kita harus mengumpulkan energi, kesabaran, kemauan, waktu yang panjang untuk mendoakan jemaat kita, teman sekerja kita, tetangga kita, lingkungan sekitar kita, dan keluarga kita sendiri, serta aktivitas kita, masa depan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita merasa disakiti oleh orang lain, sehingga kita sulit berdoa syafaat bagi mereka. Mungkin kita merasa kehidupan kita kurang mendapat dukungan dari sekitar kita, sehingga kita merasa kurang nyaman untuk berdoa bagi lingkungan kita. Mungkin kita merasa keluarga kita memusuhi kita, sehingga kita berpikir untuk doa syafaat untuk keluarga kita. Tetapi saudaraku, kasih Yesus sudah terjadi bagi kita. Biarlah itu menjadi dasar kita, panduan kita
untuk berdoa bagi keluarga kita, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, teman sekerja kita, tetangga kita, sahabat dan keluarga kita. Sehingga kita bukan hanya dibawa pada kenyamanan hati, rasa sukacita karena keberhasilan mereka, keselamatan mereka, dan sukacita mereka, tetapi kita juga akan dibawa pada kedalaman hati, menikmati kebersamaan bersama Allah, rasa syukur atas segala kemurahan Tuhan yang terjadi bagi kita dan sekitar kita. Biarlah kita menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan, doa pengantaraan adalah senjata yang kuat. Tertulis dalam Wahyu 12 ayat 7-9, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Doa bukanlah omong kosong yang saleh agar kita merasakan kehangatan di dalam hati kita. Menurut Ellen G. White, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada sahabat. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 104. Berbagi dengan Allah sukacita dan kesedihan kita, pergumulan dan kemenangan kita, impian dan kekecewaan kita. Dalam doalah kita dapat terhubung dengan Allah di tingkat yang paling dalam. Melalui syafaat kita dapat terlibat dalam peperangan rohani dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan orang-orang yang kita sangat kasihi. Allah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menjangkau orang banyak tanpa doa kita. Namun Dia sangat berkemurahan dan tidak pernah mengganggu kebebasan dalam pilihan mereka. Doa-doa kita membuat suatu perbedaan, sebab ada suatu aturan dalam pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Salah satu hukum yang tetap di alam semesta, yaitu bahwa Allah telah memberikan kepada setiap orang kebebasan memilih. Semua pasukan setan di neraka tidak dapat memaksa kita untuk berbuat dosa, dan semua malaikat surga juga tidak dapat memaksa kita untuk berbuat benar. Allah dengan sukarela membatasi dirinya dengan pilihan-pilihan kita. Dia tidak menggunakan paksaan untuk memotivasi kita melayani Dia. Ketika kita berdoa untuk seseorang, hal itu membuka hati kita kepada pengaruh ilahi. Demikian renungan malam kita pada hari ini. Biarlah satu pekan ini membawa kita pada pemahaman tentang doa, dan kita semakin giat dalam doa syafaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini Bapa membawa kami pada pemahaman yang semakin baik akan kebenaran-Mu. Biarlah kami Tuhan yakin dan percaya bahwa bukan kami saja yang hidup saat ini, tetapi banyak umat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan rindu diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan ajarilah kami Roh Kudus setiap saat, setiap hari untuk berdoa, doa syafaat untuk keselamatan seluruh umat. Terima kasih Bapa atas segalanya. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam bimbingan-Mu Roh Kudus. Jagalah kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Termulialah nama-Mu selalu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara atas kebersamaan kita. Biarlah kita memuliakan Tuhan melalui renungan malam ini. Kita bertemu lagi besok pagi dalam renungan pagi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng supaya kita bisa menikmati kebersamaan dalam belajar firman Tuhan pada waktu yang tepat. Teh wangi dari bunga melati, diolahnya dengan cara alami. Jangan suka menyakiti hati, hormatilah teman sejati. Horas.